semua pada sore ini tidak ada pilihan bahwa gerakan-gerakan kesadaran kolektif untuk menjaga NKRI sebetulnya ada di titik sangat membahayakan. Ketika satu anak haram konstitusi, satu anak haram KPU, lalu nanti dia dilantik, maka Anda akan melihat foto anak itu yang konon SMA-nya saja jelas, lalu nanti akan ada foto bapak yang satu, bapak oke gas, yang satu anak dari yang suka main sepeda mini. Ya, jadi di kantor-kantor Anda ada foto dua bapak, yang satu bapak yang sudah tua, yang satu anak yang belum cukup umur. Nanti tinggal John Etes jadi menteri sekretaris kabinet. Kenapa sih takut banget ya sama Gibran? Sehingga Gibran menjadi wakil presiden aja tetap dipermasalahin sampai sekarang. Kenapa sih? Apa salahnya kalau Gibran menjadi wakil presiden? Gibran itu punya potensi, anak muda yang berbakat luar biasa. Kalau untuk memajukan negeri, apa salahnya gitu? Bapak Alfian Tanjung ini ya, penampilannya ini kayak orang taat, berpeci, atributnya atribut muslim, tapi perkataannya beracun sekali. Ini penghinaan secara halus loh untuk Bapak Prabowo, untuk Mas Gibran, dan untuk Presiden Jokowi. Lihat Bapak Alfian Tanjung ini pemirsa, saya jadi ingat ke tahun 2018. Kasus pencemaran nama baik, sehingga beliau harus menginap selama 4 tahun. Berarti sedari dulu ya memang mulutnya itu tajam gitu. Nah, coba kita simak tanggapan dari netizen. Jidat udah hitam, sering sholat, keluar aja lah Pak dari Islam. Sama nggak ubahnya dengan bangkai. Tahu bangkai? Kamu itu bangkai. Kau bisa mengharamkan orang kayak Allahu Akbar. Masuk agama lain aja lah kau, gak ada guna kamu masuk Islam. Ngotor-ngotori agama, setan nih. Udah selesai malah ini aja. Jangan bilang-bilang anak haram. Andaikan anak begitu udah deket tak tempeleng kau. Cacuk. Ketua HTI yang dibilang Bapak Kiai ataupun Bapak Ustadz. Ini bukan Bapak Kiai ataupun Bapak Ustadz. Ini yang dinamakan Bapak Murtad. Bapak yang menyesatkan seluruh umat, yang selalu memanipulasi agama untuk kepentingan pribadi. Satu, dibilang Pak Prabowo tua rentah yang cuman taunya joget-joget. Bapak Murtad, Bapak Prabowo meskipun pincang dan tua rentah dari zaman dulu sampai kakinya pencak, dia ditugaskan membela negara Indonesia. Lah kamu membela apa, Cok? Kalau Gibran kamu bilang anak haram, lah kamu sendiri anak dajjal yang lahir tua di Indonesia. Kamu itu anak iblis yang yang bertopengkan agama untuk membodoh-bodohin orang yang sudah bodoh. Anak dajjal, dengerin. Satu orang anak haram seperti yang kamu bilang, seperti Gibran, bisa menghancurkan kamu, ya, bisa mengalahkan Imam Mahdi junjungan kamu, dan bisa menyalahkan Emin Sarimin, juga bisa mengalahkan si rambut putih. Iya kan? Orang sitikusi apa namanya itu nggak ngerti yang kamu bilang keturunan PKI, orang kurus, orang yang nggak tahu kerja seperti Jokowi yang kamu bilang itu bisa mengalahkan Megawati kan, membantai-banteng kan, partai terbesar kalah sama Jokowi, iya kan? Di mana dia mengatakan akan ada satu anak haram dari konstitusi dan satu anak haram dari KPU.
sehina itukah presiden dan wakil presiden terpilih di mata kalian? Sampai-sampai kalian mengatakan bakal ada di ajang satu bapak gemoy yang suka joget-joget dan satu anak yang belum cukup umur. Kalau kalian berorasi di sini mengatakan membela negara atau membela NKRI, justru yang memprihatinkan itu adalah ucapan atau perkataan dari Anda sendiri. Karena di sini Anda melambangkan bahwa ucapan Anda ini tidak sesuai dengan apa yang Anda pakai di badan Anda. Setidaknya kalau Anda sudah berani memakai peci di mana-mana, ya, setidaknya melambangkan bahwa Anda ini adalah warga negara yang baik. Kalau memang Anda taat kepada Tuhan, taat kepada agama, taatlah kepada aturan negara. Kenapa saya harus taat? Karena apa? Yang Anda sampaikan ini bisa saja menyinggung hati dan perasaan orang lain. Mungkin terutama para pendukung atau presiden dan wakil presiden terpilih. Memang di sini Anda tidak mengatakan siapa yang Anda maksud, tapi semua warga Indonesia saya pikir paham dengan apa yang Anda sampaikan. Harusnya kalau Anda memang taat dan takut dengan dosa, harusnya lebih takut lagi ketika Anda ini tidak bisa menjaga lisan Anda. Anda mengatakan bahwa wakil dan presiden ini adalah anak haram dari konstitusi dan KPU. Tolong sebutkan sama saya, apa jaminannya ketika bangsa ini dipimpin oleh orang yang cukup umur atau orang yang tidak segemoy Bapak Prabowo? Menurut saya bukan halangan dan suatu hambatan dikala anak muda yang berprestasi, anak muda yang ingin membangun bangsa ini menjadi lebih baik lagi, tidak ada masalah. Pertanyaannya masalahnya di mana? Kalaupun memang benar rakyat Indonesia dipimpin oleh presiden atau pemerintah dinasti, kalau menurut saya tidak ada masalah. Karena gini ya, kemenangan Pak Prabowo dan Pak Gibran ini adalah yang memilih rakyat. Jadi tidak ada alasan untuk Pak Prabowo ini melanjutkan sampai mereka dilantik. Kan sudah dikatakan sama Pak Prabowo, kalau memang tidak suka kepada kami, tidak suka dengan Pak Prabowo dan tidak suka dengan Gibran, tidak usah dicoblos, tidak usah dipilih. Karena Pak Prabowo pun tidak mengharuskan dan tidak mewajibkan rakyat Indonesia ini harus memilih beliau. Tapi kenapa mereka atau rakyat masih tetap ngotot untuk memilih Pak Prabowo dan Pak Gibran? Karena percaya. Jadi, mereka. Poinnya jelas bahwa masyarakat Indonesia dan rakyat Indonesia ini menginginkan beliaulah yang memimpin negara ini. Kalau dari 96 juta rakyat Indonesia sudah memilih dan kalian dari 40 juta menggugatnya, kalau saya pikir kalian tidak tahu malu. Dengan cara seperti ini yang kalian lawan adalah bukannya Pak Prabowo, karena Pak Prabowo itu sudah diumumkan kemenangannya. Yang kalian lawan ini adalah 96 juta rakyat Indonesia yang sudah memilih. Ya, saya ulangi, Pak Prabowo tidak pernah memaksa dan mengharuskan rakyat Indonesia memilih beliau. Kalau memang tidak suka, nggak usah dipilih. Tapi kenyataannya rakyat masih tetap memilih beliau. Artinya sudah tidak ada alasan lagi buat kalian untuk mengatakan dan menghinakan presiden dan wakil presiden terpilih. Ya, pagi hari ini itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat buat Anda. Assalamualaikum izin setia Pak Kiai. Anak haram konstitusi sangat membahayakan. Yang membahayakan itu sebetulnya kelompoknya kamu Pak Kiai. Karena kelompoknya kamu itu banyak terorisnya, banyak tukang bomnya, paham sampean? Ngomong seenaknya sampean itu. Dalam bahaya apa? Di kawan-kawan nomor 02 ini gak ada yang masa, gak ada yang unjuk rasa. Karena sudah jelas Prabowo Gibran tuh yang menang. Karena apa? Ada memilih Anies, pendukungnya itu loh. Kebanyakan mulut, kebanyakan bacot gitu Pak Yai, kayak Pak Yai itu loh. Seenaknya ngomong sampean dalam bahaya. Itu kayak itu pendukungnya Anies itu mau dijadikan presiden, salbut negara Indonesia ini dan hancur dipimpin Anies. Dengar telinganya. Pak, malu menjenggot, pakai jenggot, jidat hitam,
pakai peci, tapi menghina, mengejek orang, ya kan? Gak janggut, jidat hitam, jidat entah hitam banyak bersujud, tak kena sujud tembok. Pusing kayak. Nanti kalau di kantor-kantor dipasang foto satu bapak oke gas, yang satu foto anak belum cukup umur, anak naik sepeda mini. Nanti di kantor-kantor dipasang satu foto bapak yang sudah tua, yang satu lagi bapak yang belum cukup umur. Pak, bapak yang sudah tua tuh nanti dipasang fotonya lebih ganteng jauh daripada bapak. Ya. Habis itu yang foto anak yang belum cukup umur itu kan, mana pula 36 tahun belum cukup umur. Nanti Jen Etes jadi menteri, lebih bagus Jen Etes menterinya daripada bapak. Karena kalau bapak jadi menteri bahaya pak, kan? Iri hati, cemburu, dengki, nah, semua bapak bawa. Lagian apa nggak malu pak sama Jen? Kan menghina orang, ngejek-ngejek orang. Tampang bapak itu dan kiai internasional, tapi untuk bapak nanti aduh pak melambai kan, udah itu pak bersihkan hati ya kan, minta sama Allah, ya Allah tolonglah buang sifat iri hati, dengki, cemburu semua dalam hati kita. Jadi kalau seandainya udah dibuang Allah semua itu, ya kan, kita lapang dada pak, ikhlas namanya. Memang ikhlasnya susah pak, tapi harus diminta sama Allah, pasti dapat. Kalau bapak minta ya serius, ini enggak nanti mana ada laki-laki cakap kayak gitu. Nanti laki-laki itu kalau cakap tegas pak, kita kayak mantap. Ini kan nanti melambai pak. Sebetulnya setelah putusan Mahkamah Konstitusi kemarin itu sudah tidak ingin lagi sih sebetulnya membahas tentang masalah pemilu. Tapi melihat tingkah-tingkah manusia-manusia Tengah. yang lahirnya kurang hari campur kotoran ini, nggak bisa juga diam. Iya kan? Jadi saudara-saudara biar paham ya. Manusia-manusia yang videonya saya setik ini, inilah contoh-contoh manusia yang lahirnya kurang hari campur kotoran. Ya. Seperti ini contoh manusianya. Ya. Nah. Teman-teman, jika kita suka memfitnah, menghina, mencaci, dan merendahkan orang lain, ingat, berarti kita itu lebih rendah, lebih hina daripada orang yang kita caci, orang yang kita fitnah, dan orang yang kita hina. Jadi sudah bisa teman-teman bayangkan, mereka selalu mencaci, memfitnah, menghina Bapak Prabowo Subianto, Mas Gibran, dan Pak Joko Widodo. Kenapa mereka lakukan itu? Karena Pak Jokowi, Pak Prabowo, dan Mas Gibran lebih segala-galanya daripada mereka semua. Jadi mereka iri. Ya. Sudah berusaha semaksimal mungkin menghinakan Pak Jokowi, Pak Prabowo, dan Mas Gibran. Tapi rakyat nggak percaya kepada mereka. Itu yang membuat mereka itu emosi. Apalagi bekas Membuat mereka nggak terima. mantan tahanan, mana kita Ya. percaya. Nah seperti itu dia. Makanya sampai detik ini tetap memfitnah, mencaci, memaki Pak Prabowo, Mas Gibran, dan Pak Jokowi. Tapi rakyat santai aja. Karena apa? Rakyat udah tahu mereka ini orang gila semua. Ya, sudah nggak waras, terlalu bernafsu, ingin berkuasa. Ya,
Jadi menghalalkan segala macam cara supaya rakyat percaya. Tapi tidak ada yang percaya. Yang ikut dengan mereka itu siapa? Yaitu tadi orang-orang ormas-ormas yang udah dibubarkan. Ya. Orang-orang yang lebih rendah dari binatang penjilat. Itulah yang percaya kepada mereka. Ya ini dia. Keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi saja pun mereka tidak terima. Makanya kalau bisa mereka ini dipindahkan dari Indonesia ini. Kalau bisa, Dipindahkan Pak. ke Yaman, ikut sama Anisnya ke sana, ya kan? Biar hidup dia di sana. Kalau enggak di alam gaib lah. Di sana kan bisa Anis jadi presiden ataupun Ganjar, ya kan? Mau dipaksakannya pula Anis entah pun Ganjar jadi presiden. Rakyat mana yang milih? Kan iya kan? Siapa yang mau? Seperti itu dia teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau tahu contoh manusia yang lahirnya kurang hari campur kotoran, ya inilah semua yang videonya saya stick ini. Ya, jadi otaknya itu udah nggak bisa berkembang selain memfitnah, mencaci dan menghina orang. Hanya itu kerjaannya. Kalau nggak mereka ini nggak bisa makan lagi. Ya, jadi maklum aja. Ya, orang pun sudah gak bisa menghargai loh. Orang pun sudah tidak mau menghargai loh. Kalau wataknya sudah seperti itu, ya orang pun sama akan merendahkan dia juga gitu. Jadi sih dugaan saya pribadi ya, mereka ini bukan sekedar pendukung Abah Anis saja sih sebenarnya, tapi ada faktor lain, yaitu faktor dendam kesumat ya. Karena dulu ormasnya sudah dibubarkan sehingga mereka itu punya dendam yang mendarah daging terhadap pemimpin kita ya, Bapak Joko Widodo. Ditambah lagi junjunannya yang sudah memberikan harapan untuk membangkitkan kembali organisasinya ternyata kalah di pemilu. Mau gimana mereka gak hancur kan? Mimpi-mimpi mereka, harapan mereka sirna lah sudah ya, seperti itu.